Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Sehingga orang kira kita orang kaya karena nggak pernah minta. Buat apa kita minta sama orang kaya? Nggak ada manfaatnya. Buat pribadi kita nggak boleh kita minta. Hak hukumnya haram. Minta buat pribadi kita hukumnya haram dalam Islam. Nggak boleh, haram hukumnya. Dan saya sebutkan dalam buku hukum minta-minta dan mengemis dalam Islam. Nggak boleh. Hukumnya haram. Tapi kalau dia memberikan, kita boleh terima. Tapi minta tidak boleh dalam Islam. Sudah ketemu ayatnya. Ya, orang-orang fuqara Allah sebutkan, mereka itu dianggap oleh orang bodoh apa? Kaya. Makanya dulu orang-orang kaya itu melihat para ulama, bingung dia. Ya, padahal ulama ini punya maisha, cuma sekedarnya. Cuma dia tenang hidupnya. Si orang kaya sampai nangis, bingung dia lihat para ulama. Kok tenang dia hidupnya? Punya anak banyak juga tenang. Sedangkan dia punya anak 2, sibuknya luar biasa. Ini ashabud dunia. Makanya kalau kita sudah beriman kepada Allah, meyakini, Allah mudahkan semuanya. Sudah, antum lihat ya, sudah ketemu di ayat 273. Lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rif bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khair fa innallaha bi'alim. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 273, bagi orang-orang fakir yang mereka tertahan, artinya mereka siap untuk jihad di jalan Allah, mereka tidak mampu untuk berjalan di muka bumi. Orang-orang bodoh itu menyangka bahwa dia orang-orang kaya. Karena apa? Ta'affuf, nggak mau minta-minta. Engkau kenal ciri mereka, mereka tidak minta kepada manusia dengan memaksa. Dan apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan Allah mengetahui. Yang kita jadi orang yang jangan minta-minta. Nggak boleh dalam Islam. Makanya kita cukup dengan apa yang ada. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kemudian selanjutnya yang keenam kata Ibnu Qayyim, pecinta dunia adalah orang yang paling banyak siksa. Paling banyak disiksa di dunia ini. Disiksa pada 3 keadaan. Disiksa dunia karena usahanya, kerja kerasnya untuk mendapatkannya, perebutan dengan sesama pecinta dunia. Disiksa di alam barzah, di alam kubur, disiksa pada hari kiamat. Tersiksa. Anda bisa lihat. Ya, orang yang bersaing dengan dunia, pengusaha dengan pengusaha, pedagang dengan pedagang, pejabat dengan pejabat, partai dengan partai. Antum lihat sendiri gimana mereka. Tersiksa mereka. Saling menjatuhkan, saling mengejar, saling menghina. Yang sebagian ujung-ujungnya masuk penjara. Ya. Masuk penjara. Seperti itu keadaannya mereka. Tersiksa mereka. Di dunia tersiksa. Dengan sama pesaing mereka. Ashabud dunia. Tersiksa. Nanti di alam barzah pun dikubur disiksa. Kenapa? Dia sibuk dengan dunia, nggak sempat dilakukan amal-amal soleh. Bahkan harta yang sekian banyak nggak sempat dia untuk infakkan, nggak sempat diinfakkan. Karena cinta dia kepada dunia, cinta kepada hartanya. Padahal hartanya banyak miliaran, nggak diinfakkan oleh dia. Rumahnya banyak, ya. Kemudian juga mobilnya banyak, yang lainnya banyak, tapi nggak diinfakkan oleh dia. Jadi beban buat dia nanti di akhirat. Disiksa di kuburnya, disiksa di akhirat. 3 kata Ibnu Qayyim disiksa dia. Kemudian yang ketujuh kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, penggila harta dan pencinta dunia lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Dan dia adalah orang yang paling bodoh dan paling idiot. Paling bodoh. Orang yang sibuk dengan dunia, cinta pada dunia adalah orang yang paling bodoh kata Ibnu Qayyim. Paling idiot. Sebab ia lebih mengutamakan khayalan daripada kenyataan. Lebih mengutamakan tidur daripada jaga. Lebih mengutamakan bayang-bayang yang segera hilang daripada kenikmatan yang kekal. Lebih mengutamakan rumah yang segera binasa dan menukar kehidupan yang abadi yang nyaman dengan kehidupan yang tidak lebih dari sekedar mimpi atau bayang-bayang yang segera hilang. Sesungguhnya orang yang cerdas tidak akan tertipu dengan hal-hal yang semacam itu. Makanya Nabi ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling utama?" Siapa yang paling utama? Afdhalun nas ahsanum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Kemudian ditanya lagi, "Man laqiya, siapa orang yang pintar, yang cerdas, yang jenius, siapa Rasulullah?" Siapa mereka itu?
Orang yang banyak mengingat kematian. Aktsaruhum lil mauti dzikran. Yang banyak ingat kematian. Kemudian aktsarum isti'dadan lil maut. Dan dia orang yang paling banyak mempersiapkan bekal untuk akhirat. Ini orang yang pintar. Ini yang memberikan penjelasan siapa di sini? Rasulullah SAW. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Hasan. Beliau hasankan. Hasan li ghairihi. Artinya orang yang paling utama, orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling pintar, kata Nabi, orang yang jenius, yaitu orang yang banyak ingat mati. Orang yang banyak mempersiapkan bekal untuk akhirat, dia orang yang pintar. Bukan orang yang sibuk mengumpulkan harta. Bukan. Bikin banyak ruko, bukan. Sudah punya sekolah, bangun sekolah lagi, bukan itu, bukan. Bukan orang yang pintar itu. Orang yang pintar, orang yang ingat mati. Apalagi sudah umurnya di atas 50, 60, mesti ingat mati. Ini masih ngitung duit aja, Allah. Zikirnya bukan zikir subhanallah alhamdulillah, fulus zikirnya. Nggak ingat mati dia. Makanya juga kadang-kadang bodoh kalau anak-anak itu menyuruh orang tuanya suruh nunggu dagangannya. Nggak benar itu anaknya. Nggak benar. Dia disuruh untuk apa? Untuk banyak berzikir, sholat, bangun di tengah malam, puasa, baca buku, baca Quran, manfaat. Bukan disuruh nunggu toko. Bukan. Nggak benar. Dia mesti banyak ingat mati. Zikirnya, zikir betul. Bukan ngitung fulus. Bukan. Jadi ini antum perhatikan. Orang-orang yang bodoh. Ibnu Qayyim orang bodoh. Dan Nabi menyebutkan orang yang pintar, kata Nabi apa? Orang yang pintar apa? Orang yang ingat, selalu ingat kepada kematian dan selalu mempersiapkan bekal untuk akhirat. Itu orang yang pintar. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan lagi, rahimahullah, kata beliau, muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin, hamun lazim wa ta'abun daim wa hasratun la tanqadhi. Pecinta dunia tidak akan terlepas dari 3 hal: kesedihan, kegelisahan yang terus-menerus, kecapean, keletihan yang berkelanjutan, dan penyesalan yang tidak pernah berhenti. Orang yang cinta dunia itu sedih terus, gelisah terus, nggak tenang dia. Kemudian capek, lelah, letih yang berkelanjutan. Karena capek dia dari pagi berangkat pulang malam, terus seperti itu. Kemudian dia nyesal nanti karena nggak melakukan ibadah kepada Allah SWT. Menyesal dia. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak wa illa taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqrak. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, curahkan, gunakanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan, kecukupan, dan aku akan tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Jadi suruh kita meluangkan ibadah kepada Allah. Bukan kita nggak mencari nafkah. Ingat, cari nafkah wajib cari nafkah. Untuk istri, anak, orang tua wajib. Tapi sekedarnya. Maka para ulama, usaha mereka ada usaha sekedarnya, sebentar. Kayak Syekh Albani cuma 2 jam aja. Betulkan jam, 2 jam, selesai, duitnya bisa dipakai buat belanja oleh istri anaknya, cukup. Masuk lagi ke maktabah. Baca di maktabah, 15 jam bacanya. Bacanya 15 jam. Bukan 10 jam. Masuk subuh, keluarnya nanti jam 9 malam. Baca. Para ulama seperti itu. Sibuk. Nuntut ilmu. Bukan berarti gak usaha sekedarnya. Kalian perhatikan. Dan kita belum seperti para imam terdahulu. Kecil semangat kita dengan imam-imam terdahulu. Imam Ibnul Jauzi, antum perhatikan, Imam Ibnul Jauzi menyebutkan dalam kitabnya Sayyidul Khatir bahwa dia telah membaca 20.000 jilid kitab dan dia masih muda. Saya masih muda sudah baca 20.000 jilid kitab. Antum 1 jilid enggak tamat. 1 jilid enggak tamat. Ada sebagian ustaz 1 jilid enggak tamat, ceramah lagi dakwah, la haula wala quwwata. Apa yang mau disampaikan? Yang keluar apa? Rayu sudah yang disampaikan. Menurut dia, karena apa? 1 jilid kitab nggak tamat, udah mau ceramah. Ini tanda-tanda kiamat ini. Wa yakthurul jahl, kebodohan.
Jangan perhatikan 20.000 jilid kitab, maka sibukkan dengan ilmu kita. Manfaat. Cari nafkah sekedarnya. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah. Bahwa kesibukan kita kepada dunia, kecintaan kepada dunia, ini membuat rusak hati kita. Panjang angan-angan, ya, sibuk dengan harta, ini membuat hati menjadi rusak. Orang tua itu hatinya muda pada dua, kata Nabi. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dia sudah tua, hatta sudah 80, 90, tetap muda. Muda tentang apa? Yang pertama, dia cinta kepada harta. Yang kedua, panjang angan-angan. Meskipun udah tua, sudah nggak bisa jalan. Oh, saya pengen punya ini, saya pengen punya ini, terus saja. Karena dia orang kaya, saya pengen beli mobil ini. Sudah nggak bisa jalan, tetap gitu. Cinta harta dan panjang angan-angan kata Rasulullah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Gitu. Ada lagi yang lain disebutkan al-hirs, ketamakan kepada harta. Yang kedua, ingin panjang umur. Itu riwayat juga sahih tentang itu. Makanya ini merusak hati semuanya. Makanya kita berusaha bagaimana membersihkan hati kita. Tidak tamak kepada dunia, tidak cinta kepada dunia. Kita harus menjadi hati kita yang sehat. Ibnu Qayyim menyebutkan hati ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang mati. Di antara yang membuat hati ini menjadi sakit, cinta kita kepada dunia. Cinta kita kepada harta. Antum lihat, ya. Di antara tanda hati yang sehat, saya akan sebutkan di sini. Antum lihat di halaman 80. Bahwa orang yang hatinya sehat itu lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Itu hati yang sehat. Sehat ya. Sebagaimana Allah berfirman, celaan kepada orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Makanya orang yang hatinya sehat, dia lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa'ud nafsaka min ahlil kubur." Kata Nabi SAW, jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan, dan hitunglah dirimu termasuk orang yang pasti menjadi penghuni kubur. Hadis ini sahih, lihat Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain. Antum lihat sini, kata Nabi kita harus menjadi orang asing atau orang dalam perjalanan. Saya mau tanya kepada antum, tolong jangan tidur. Ya. Saya mau tanya kepada antum, orang yang dalam perjalanan atau orang asing, apa semua yang di rumahnya dibawa? Dibawa nggak semuanya? Nggak mungkin dia bawa tempat tidur, bawa kulkas, mungkin nggak? Nggak mungkin orang perjalanan. Dia sekedarnya aja kan. Orang yang dalam perjalanan atau dia orang asing, sekedarnya dia hidup. Kita ini orang asing di muka bumi ini, sedang perjalanan menuju mana kita? Menuju akhirat kita. Menuju akhirat. Makanya kita sekedarnya dunia ini, karena kita cuma singgah. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat dalam hadis yang sahih, "Ma ana wad dunya illa qaraqibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Kata Nabi, perumpamaan aku dengan dunia seperti orang yang menaiki kendaraan berteduh di bawah pohon. Berteduh sebentar. Enggak mungkin orang berteduh di bawah pohon berhari-hari, apalagi bertahun-tahun. Cuma sebentar. Thumma raha wa tarakaha, kemudian ditinggalkan. Kita akan menuju kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Pasti. Kita pasti mati dan kita pasti akan ketemu dengan Allah SWT. Pasti. Makanya kita harus mempersiapkan. Nabi suruh jadilah dunia seperti orang asing atau orang perjalanan dan anggap dirimu termasuk penghuni kubur. Kita jadi pasti penghuni kubur. Pasti mati kita. Makanya kita sekedarnya hidup ini. Nabi sekedarnya. Kita tawarkan dunia, Nabi nggak mau. Padahal dia pemimpin dunia, Rasulullah pemimpin dunia. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sebaik-baik makhluk Rasulullah SAW. Asyraful Anbiya wal Mursalin, ditawarkan oleh Umar berbagai
Kenikmatan nggak mau Nabi. Cukup dengan apa yang ada. Pemimpin dunia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemimpin akhirat Sallallahu Alaihi Wasallam nggak mau ditawarkan berbagai macam. Cukup dengan apa yang ada. Kita mau lihat orang sukses Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya kita dunia seperti orang asing dan orang dalam perjalanan. Kemudian kata Rasulullah SAW, hendaknya kita menjadi penghuni kubur. Ini tambahan wa'uda nafsaka minal kubur, tidak ada di Sahih Bukhari, tidak ada di Sahih Bukhari. Ada dalam riwayat Ahmad, Tirmidzi dan yang lain, di Bukhari enggak ada. Tambahannya wa'uda nafsaka minal kubur. Kemudian kata Ibnu Umar yang diberikan nasihat oleh Rasulullah, kata Ibnu Umar apa? Ibnu Umar seorang pemuda. Umurnya belum lebih dari 20 tahun. Tapi Nabi sudah nasihat yang luar biasa kepada Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, idza amsayta fala tantadir sabah. Wa idza asbahta fala tantadir al-masa. Wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kalau berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan hidupmu sebelum matimu, gunakan sehatmu sebelum sakitmu, gunakan hidup sebelum mati. Makanya kita sekarang gunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk ketaatan kepada Allah. Jangan disia-siakan waktu kita. Waktu kita berharga dan Allah akan tanya pada hari kiamat tentang umur kita. Wa an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan yang sebenarnya, kehidupan akhirat. Antum lihat di halaman 82 kata Nabi SAW, Allahumma la aisha illa aishul akhirah fasilil ansarul muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka perbaikilah orang-orang ansar dan orang muhajirin. Nabi juga menyebutkan Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal kecuali kehidupan akhirat. Maka ampunilah kaum ansar dan kaum muhajirin. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Jangan perhatikan, gak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Kehidupan yang hakiki, kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang bahagia di akhirat. Adapun dunia ini kehidupan yang fana, kehidupan yang hina, kehidupan bayang-bayang, kehidupan fata morgana, lebih rendah dari sayap nyamuk, lebih rendah daripada bangkai kambing, lebih rendah daripada kotoran manusia. Kenapa orang berebut? Jangan berebut. Makanya ada seorang ulama mengatakan ad-dunya jifa wa tullabuha kilab. Dunia ini bangkai dan orang yang ngejar dunia adalah anjing-anjing yang mengejar dunia. Ad-dunya jifa wa tullabuha kilab. Jangan kejar dunia ini. Yang kita cari akhirat, kita berlomba akhirat. Maka ketika Allah menyebutkan tentang surga dan kenikmatannya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada yang demikian orang berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Kepada akhirat berlomba-lomba. Mestinya semangat kita untuk akhirat luar biasa daripada dunia. Dunia sekedarnya aja. Akhirat justru kita berlomba, semangat kita. Ngaji semangat, nuntut ilmu semangat, menghafalkan Quran semangat, bangun tengah malam semangat, bersedekah semangat, membantu orang fakir miskin semangat. Mesti begitu. Semangat, nggak boleh lemah kita. Antum lihat orang-orang yang sibuk dengan dunia, semangatnya luar biasa mereka. Kita bakal ngambil pelajaran. Orang berbuat maksiat, orang berbuat bid'ah, berbuat syirik, semangat mereka. Kenapa kita berbuat sunnah nggak semangat kita? Mesti semangat kita. Dalam kita mengerjakan kebaikan, semangat kita. Apalagi seperti mengajarkan kebaikan kepada orang, mengajarkan nikmat. Malaikat mengelilingi kita. Dapat ganjaran, dapat pahala sampai hari kiamat nanti. Maka semangat dalam kita mengajarkan ilmu, semangat dalam kita ibadah, semangat dalam berbuat kebaikan. Jangan lemah. Saya mau tanya kepada antum. Kita dengan para nabi lebih mulia siapa? Para nabi. Para nabi itu maksum atau tidak? Atau kita yang maksum? Para nabi maksum dan diampuni dosanya oleh Allah. Tapi mereka enggak terus berlomba-lomba. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yada'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah sebutkan tentang para nabi. Para rasul alaihi wasallam. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yada'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itu para nabi dan rasul
Yusari'un, segera dalam berbuat kebajikan. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Tidak malas. Tidak putus asa. Tidak futur, nggak ada futur, nggak ada. Nggak putus asa. Semangat mereka dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan harap dan takut. Terus berdoa siang malam kepada Allah. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk dalam ibadah kepada kami. Allah sebutkan tentang mereka. Cuma kita mesti ngambil pelajaran. Kalau kita baca Quran, mesti baca Quran yang kita baca itu tambah iman kita kepada Allah. Tambah pelajaran kita dapat dari Quran itu. Setiap kita baca tambah iman kita kepada Allah. Mestinya demikian. Setiap kita nonton tambah iman kita. Mesti kita berlomba-lomba, bukan tambah malas. Bukan tambah putus asa, bukan. Terus kita lakukan. Hatta dicela orang, dicaci maki orang, dihina orang, difitnah, jalan terus dakwah ini, nggak boleh berhenti selama ada langit dan bumi, tetap jalan, nggak apa-apa. Kita dicela orang, diusir orang, jalan terus dakwah, nggak boleh berhenti dakwah ini, tetap jalan. Yang kita kejar akhirat bukan dunia, dunia nggak ada apa-apa, nggak ada, buang di belakang dunia, akhirat yang kita tuju. Ini yang menyatakan Allah dalam Al-Quran dan juga Rasulullah SAW. Sampai Ali mengatakan, Ali radhiyallahu mengatakan, antum lihat di sini, antum lihat di sini. Di halaman 81. Di halaman afwan, di halaman 83. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan. Wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dunia ini pergi meninggalkan kita. Sedangkan akhirat pasti akan datang. Masing-masing dari dunia akhirat memiliki anak-anak. Karena itu hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat. Wa kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'il. Jadilah anak-anak akhirat. Jangan jadi anak dunia. Fa innal yauma amalun wa hisab. Sekarang yang ada hari ini amal. Enggak ada hisab. Wa ghadan hisabun wal amal. Ghadan itu yang ada, maksudnya nanti akhirat yang ada hisab dan tidak ada amal. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Riqaq. Anda perhatikan sampai Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, ada perkataan yang banyak yang indah dari perkataan Hasan Al-Basri. Di antara beliau menyebutkan, saya bawakan dua ini, bahwa kita hidup ini cuma 3 hari. Hari yang berlalu, sekarang yang kita lakukan, dan hari lusa kita nggak tahu yang hari lusa. Yang ada yang sekarang ini. Kemudian beliau juga menyebutkan lagi bahwa perbedaan kita dengan orang-orang kaya dan para raja tentang hari kita. Perbedaan kita dengan orang-orang kaya, ya kita sudah ada iman, kita sudah ada ilmu. Perbedaan kita dengan orang kaya tentang hari, kata dia. Yang lalu kita sama dengan mereka. Yang lalu sama. Kita berbuat dosa, mereka juga berbuat dosa yang lalu. Tapi untungnya alhamdulillah kita bertaubat kepada Allah. Mereka nggak tahu bertaubat atau tidak. Kemudian yang sekarang. Kemudian yang lusa. Kalau yang lusa, kita dan mereka juga sama. Yang akan datang, kita dengan mereka sama. Nggak tahu kita. Apakah kita mati hari ini atau besok, sama dengan mereka juga, orang kaya dan para raja. Cuma ada satu yang kita berbeda dengan mereka hari ini. Hari kita yang milik kita hari ini. Maka kita harus berlomba melakukan amal soleh hari ini. Besok kita nggak tahu kita masih hidup atau tidak. Yang berlalu sudah berlalu, nggak perlu kita sebut lagi yang berlalu. Kita taubat kepada Allah atas semua dosa. Cuma hari ini kita berbeda dengan orang kaya dan para raja hari ini. Maka kita mengejar mereka dengan hari ini. Melakukan amal-amal soleh. Besok begitu juga. Kita mengejar hari ini untuk melakukan amal-amal soleh. Kita berbeda dengan mereka, ya hari ini. Makanya itu, untuk perhatikan. Hari ini, yang milik kita hari ini yang Allah kasih. Bukan besok, bukan yang kemarin. Yang kemarin sudah nggak akan kembali lagi. Yang besok kita nggak tahu. Kita masih hidup atau tidak. Yang ada hari ini, kita terus melakukan amal-amal soleh. Jangan tunda. Saya mau sedekah besok. Apa yakin dia masih hidup besok? Saya melakukan amal soleh besok. Saya mau menuntut ilmu nanti deh, pekan depan. Apa yakin dia masih hidup pekan depan? Sekarang yang ada hari ini.
Kita berlomba beramal yang sekarang ini, hari ini yang kita lakukan. Ini perkataan mutiara dari Hasan Al-Basri rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian antum perhatikan lagi di sini. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ikhwan fillah, kalau kita tahu bahwa dunia ini merusak hati kita, juga merusak amal kita, merusak akal kita, merusak agama. Anda perhatikan dunia ini, kalau kita bandingkan dunia ini, ya, kita dengan serigala, itu masih lebih jahat kita dengan serigala. Yang bersabda siapa? Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wad dini 'alal mali wa syaraf li dinihi." Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, kata Nabi SAW, 2 ekor serigala yang dilepas di sekumpulan kambing tidaklah lebih merusak daripada ketamakan manusia terhadap harta dan kehormatan yang merusak agama mereka, kata Rasulullah. Kata Nabi, 2 ekor serigala yang dilepas di sekumpulan kambing tidaklah lebih merusak daripada ketamakan seseorang terhadap harta dan kedudukan yang merusak agama mereka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi untuk perhatikan bahwa serigala dilepas di sekumpulan kambing, dia akan makan. Cuma kan dia makan, nggak semua kambing itu dimakan. Setelah makan, dia kenyang, sudah selesai. Selesai ditinggalkan. Tapi kalau dunia, manusia, luar biasa tamaknya. Kalau belum dapat harta itu terus dikejar. Kalau perlu orangnya dibunuh. Sudah dibunuh, dicincang orangnya oleh dia. Betul nggak? Terjadi nggak seperti itu? Terjadi. Tamaknya manusia. Semua disingkirkan oleh dia. Kedudukan dia akan capai kedudukan. Bagaimana lawan-lawan orang yang ingin menduduki jabatan dia disingkirkan. Dipenjara, kalau perlu dibunuh orang itu. Tamak manusia kepada harta. Sampai uang yang sedikit dia bisa bunuh orang. Jadi kata Nabi, 2 serigala dengan orang lebih tamak manusia terhadap harta dan kedudukan daripada serigala kepada kambing. Ini sabda Rasulullah dan sahih riwayatnya. Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wa syaraf li dinihi." Hadis ini sahih. Nabi menyebutkan ini oleh Imam Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya.